Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfa Devi Kholifatunisa, SSC MKM, dosen tetap pada program studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir, yang merupakan mata kuliah inti wajib pada program studi S1 Kebidanan dan disusun mengacu pada kurikulum inti dari Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia atau AIPKIN. Adapun untuk bobot pengajaran teori sebesar 4 SKS, dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan filosofi pembelajaran berbasis DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penyampaian materi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis atau clinical reasoning, serta evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Pada tahapan delivery, saya beserta tim pengajar merancang rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi S1 Kebidanan dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, baik pada kondisi normal maupun kompleks dengan mengutamakan prinsip keselamatan pasien dan woman-centered care serta praktik kebidanan berbasis bukti atau evidence-based midwifery. Materi pembelajaran meliputi konsep persalinan normal dan kompleks, pengkajian dan dokumentasi kebidanan, komunikasi efektif, pendampingan dan advokasi perempuan selama persalinan, penggunaan instrumen, pengkajian risiko, keselamatan pasien, manajemen asuhan bayi baru lahir, dukungan pemberian ASI, serta kolaborasi interprofesional. Dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi, saya juga memanfaatkan OASIS atau Online Administration School Information System dalam pengelolaan pembelajaran mulai dari unggah RPS, kontrak perkuliahan, upload bahan ajar, jadwal perkuliahan, absensi hingga evaluasi dan penilaian mahasiswa. Sebagai bentuk inovasi pembelajaran, saya juga mengembangkan media pembelajaran berupa video yoga di ruang bersalin dan buku saku prenatal yoga yang telah memperoleh HAKI sebagai sumber belajar untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai teknik relaksasi dan manajemen nyeri non-farmakologis pada persalinan. Pada tahapan yang kedua, yaitu interaction, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui berbagai metode perkuliahan seperti ceramah, tanya jawab, studi kasus, diskusi kasus, demonstrasi, simulasi, keterampilan laboratorium, dan skenario klinik. Untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, saya mengintegrasikan kompetensi yang saya miliki, yaitu pelatihan prenatal yoga serta hypnobirthing dalam pembelajaran, terutama terkait persiapan persalinan, teknik relaksasi dan manajemen nyeri guna mendukung pengalaman persalinan positif atau positive birth experience yang tetap mengutamakan keamanan dan berbasis bukti. Pada tahapan asesmen atau evaluasi, saya lakukan secara berkesinambungan melalui penilaian aspek pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional mahasiswa menggunakan berbagai instrumen seperti ujian tertulis, penugasan, analisis kasus, penilaian praktik laboratorium, serta kemampuan komunikasi profesional.
Adapun bobot penilaian adalah UTS 25%, UAS 25%, praktikum 30%, penugasan 20%. Hasil evaluasi dan umpan balik yang mahasiswa gunakan, saya gunakan sebagai dasar refleksi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan metode pembelajaran secara berkelanjutan. Penerapan strategi pembelajaran tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya keterlibatan aktif mahasiswa, kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, clinical reasoning, keterampilan klinis, serta pemahaman mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, komprehensif, dan holistik. Selanjutnya, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi diri, inovasi media pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan integrasi kebidanan komplementer berbasis bukti untuk mendukung terbentuknya lulusan bidan yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut merupakan salah satu contoh video pembelajaran di kelas saat saya memberikan perkuliahan teori dengan materi hypnobirthing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan di minggu kelima. Sesuai dengan RPS ya, kita akan melaksanakan perkuliahan teori untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan juga BBL ya, atau bayi baru lahir. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang materi hypnobirthing ya, sesuai dengan yang ada di RPS ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai, nah ini kan kita kuliahnya siang-siang ya ini ya. Kalian mungkin hari seharian udah agak full kegiatannya. Nah, coba perhatikan gambar ini dulu. Yuk kita cek kondisi teman-teman dulu ya. Kira-kira dari gambar ini kira-kira gimana ini? Kalian melihatnya gambarnya ini tergolong biasa ya, atau ada yang mungkin berputar melihat gambar ini. Ini sedikit tes konsentrasi buat kalian. Berputar, pelan. Ya. Berarti kalau pelan apa itu interpretasinya? Bisa dibaca nggak? Kalau gambar ini terlihat berputar perlahan, berarti saat ini kalian sedang kurang tidur atau lelah ya. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin istirahatnya bisa ditambah lagi. Nah ini adalah salah satu cara aja. Nah sekarang karena kalian tahu sudah lelah, saya minta kalian untuk fokus sebentar ya untuk materi kita yang selanjutnya. Oke. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, masih ingat nggak materi sebelumnya kita bahas apa? Bahas gentle bird, Bu. Oke, gentle bird, benar sekali ya. Jadi gentle bird itu kemarin kita sempat bahas. Ada yang masih ingat nggak apa sih gentle bird itu? Saya, Bu. Ya, Trisma. Mohon izin menjawab, Bu. Untuk gentle bird sendiri merupakan suatu konsep maupun filosofi terkait persalinan yang alamiah, aman, tenang, nyaman, dan juga minim intervensi, Bu. Ya, bagus sekali. Trisma, silakan duduk. Ya, jadi apa yang disampaikan Trisma tadi benar sekali ya. Jadi kita sudah tahu kemarin gentle bird itu adalah filosofi cara memandang persalinan dengan aman, nyaman, dan minim trauma. Nah, salah satu pilarnya nanti kita akan belajar tentang hypnobirthing. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, jadi mau tanya ke teman-teman semua. Kalau mendengar kata persalinan, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semua tentang kata persalinan? Saya, Bu. Ya, Hasbina. Menurut saya persalinan itu mengerikan, Bu. Oke, mengerikan. Mungkin silakan duduk. Mungkin ada pendapat lagi dari teman-teman ketika mendengar kata persalinan? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Yang terlintas dalam pikiran saya, persalinan itu menakutkan dan juga traumatik. Oke, baik sekali. Silakan duduk. Ya, baik. Jadi tadi rata-rata teman-teman itu kalau mendengar kata persalinan pasti takut, traumatis ya, menakutkan. Ya itu wajar ya, karena memang selama ini setting dari pemahaman orang itu memang banyak yang
takut ya mendengar kata persalinan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hypnobirthing dengan harapan supaya kalian punya cara pandang yang baru terhadap proses persalinan itu sendiri. Oke, nah kalau untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, jadi tentunya kalian harapannya memahami definisi ya, kemudian bisa menyebutkan unsur, tahapan dari hypnobirthing, kemudian nanti bisa menjelaskan cara kerja dan manfaat hypnobirthing tentu saja diterapkan untuk proses persalinan, itu ya. Nah, kita akan belajar dulu nih dari mana sih proses hypnobirthing ini bekerja ya. Yang pertama dari sindrom takut, tegang dan sakit ya. Ketika kita ada rasa takut ya atau ibu bersalin mengalami rasa takut, tentunya ini akan memicu ketegangan otot di tubuh ya. Sehingga di sini akan mengurangi aliran darah, tentu saja di sini akan pengaruh ke kontraksi ibu. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa HIS itu adalah dipengaruhi hormon oksitosin, dan oksitosin itu adalah love hormone atau hormon cinta yang tentunya kalau ibu merasa tegang, oksitosin itu nggak bisa diproduksi dengan baik. Nah, makanya ada relaksasi dan endorfin. Dengan hypnobirthing nanti diharapkan ini memutus siklus ketakutan tersebut. Jadi ibu lebih tenang, nyaman saat proses persalinan sehingga akhirnya nanti persalinannya bisa lebih lancar ya, dan juga nyerinya bisa dikurangi kalau ibu dalam kondisi yang rileks gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang definisi dari hypnobirthing ya. Hypnobirthing sendiri berasal dari kata hipnosis dan birthing ya, di mana kata hipnosis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya memang di sini artinya pikiran yang tenang ya. Birthing sendiri adalah proses persalinan itu sendiri. Nah, jadi tidak perlu takut ya dengan hipnosis atau hipnotis ya. Mungkin fenomenanya biasanya identik dengan hal negatif. Nah, ternyata hipnosis ini bisa kita manfaatkan terutama untuk menanamkan di pikiran bawah sadar hal-hal yang positif, terutama persalinan yang nyaman. Nah, hipnosis ini sudah digunakan sejak dahulu sekali ya kalau kita lihat sejarahnya, dan ini memang dikaitkan dengan hal-hal magis, supranatural ya. Seperti itu, padahal sebenarnya ini ilmiah sekali, bisa dipelajari, dan nanti kita juga akan ada proses untuk belajar ya, praktikumnya seperti apa gitu. Oke. Yuk, selanjutnya kita akan belajar dulu sejarah hypnobirthing ya. Jadi di sini ada Mary Mongen ya, ini sebagai pendiri hypnobirthing secara di dunia ya, di Inggris, dari Inggris. Nah, kalau yang ini Lani Kuswandi, kalian ada yang tahu nggak Lani Kuswandi? Mungkin di Instagram pernah ada yang follow Instagramnya beliau? Tidak. Nggak tahu ya, mungkin habis ini di searching ya di Instagram nih Lani Kuswandi atau Oma Lani biasanya ya. Nah, beliau ini adalah salah satu pakar dan praktisi hypnobirthing juga. Ya, dimana di sini banyak membantu sekali ibu. Jadi kalau kalian lihat di Instagram beliau itu banyak sekali orang yang sudah terbantu lewat hypnobirthing. Oke, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ini ya, untuk hypnobirthing sendiri merupakan upaya alami ya, menanamkan niat, sugesti positif ke pikiran bawah sadar untuk menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinan ya, sehingga ibu itu bisa punya rasa atau bisa merasakan persalinan itu yang aman, nyaman dan minim trauma ya, karena kita tahu persalinan itu adalah momen yang akan terekam bagi seorang ibu seumur hidupnya, dia tidak akan melupakan hal tersebut ya. Jadi kemudian secara metode, jadi memang ini memang non farmakologis ya, aman, dan kemudian kita harus menyadari bahwa setiap perempuan itu punya potensi untuk bisa melahirkan dengan aman, nyaman, dan minim trauma. Itu yang selalu kita nanti sampaikan ke ibu hamil ya, karena ini tentunya akan dipersiapkan sejak kehamilan.
Nah, ini ya. Ini untuk programnya. Jadi mulai dari kita ajarkan ya, nanti bagaimana ibu itu bisa menyatu ya. Kalau kita lihat tubuh itu ada pikiran, jiwa dan perasaan. Nah, bagaimana ibu ini menyatu, kita ajak untuk menyatu, mempersiapkan diri untuk proses persalinan ya. Hypnobirthing juga ampuh untuk melakukan reprogramming atau memprogram ulang ya. Jadi misalkan pernah ada trauma persalinan sebelumnya ya, atau kita tidak tahu ya bahwa kita itu menanamkan trauma mungkin saat kita dulu dilahirkan, itu bisa saja ya. Saat dulu kita menjadi bayi, saat kita dilahirkan itu ada trauma yang tersimpan. Nah, dengan hypnobirthing ini harapannya bisa mereprogramming ulang. Tadi mungkin yang punya pandangan bahwa persalinan menakutkan itu bisa tergantikan dengan persalinan yang menyenangkan, aman dan minim trauma. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan nggak dari sini? Belum. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita ke cara kerjanya seperti apa sih gitu. Mungkin dari kalian penasaran, masa bisa sih seperti itu, semudah itu hanya dengan kita menanamkan sugesti kemudian nanti jadi kenyataan ya, karena masih banyak juga yang belum percaya. Nah, seperti apa? Nah, ini saya punya gambar ya tentang sistem kerja otak kita ya, atau ada namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Jadi mulai dari pikiran sadar itu ternyata dari penelitian kita itu hanya menggunakan 88% pikiran bawah sadar kita. Contoh kayak apa sih pikiran bawah sadar itu? Misalnya teman-teman mau makan, apakah perlu ini sendoknya saya ambil terus makan seperti itu, atau biasa saja sudah terbiasa? Biasa. Contoh lagi, misalnya kalian waktu mandi, siapa yang pakai sabunnya di perut dulu? Angkat tangan. Siapa yang mungkin sini bagian lengan dulu atau bagian dada dulu? Ada? Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Itu adalah pikiran bawah sadar kita yang menggerakkan. Nah, itu disebabkan oleh habit kita. Ya, jadi kita nggak perlu mikir, itu tiba-tiba aja kan kita melakukan itu. Nah, ternyata kita menggunakan 88% pikiran bawah sadar kita, sedangkan pikiran sadar kita hanya 12%. Seperti misalnya berhitung ya, jadi mungkin ternyata kita tuh banyak tidak sadarnya ya. Jadi ternyata kita lebih banyak menggunakan tadi pikiran bawah sadar. Oke, selanjutnya saya pindah dulu ya. Nah, terus bagaimana cara kita merubah pola pikir kita? Sebentar, sebelumnya ini saya back dulu. Nah, ternyata di sini ada namanya critical area. Jadi critical area itu tidak gampang, dia tuh sifatnya seperti pagar. Nah, tidak semua orang itu bisa membuka critical areanya. Misalnya contoh, kita ngomongin seorang perokok ya. Perokok itu padahal di tulisan rokoknya kan ada tulisan tuh, merokok menyebabkan bla 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 bla, dan bahkan ada gambar-gambar yang sangat mengerikan. Ya, tapi kenapa orang itu sudah membaca? Berarti kan alam pikiran sadarnya dia membaca itu kan secara sadar. Tapi kenapa dia tetap merokok? Kenapa pikiran bawahnya sadar dia tetap melakukan aktivitas merokok? Ya, ternyata di pikiran bawah sadar dia tertanam bahwa mungkin merokok itu keren, merokok itu laki-laki banget gitu ya, sehingga merokok itu nikmat, misalnya seperti itu, sehingga ya itu hanya lewat saja. Jadi dia menutup itu. Nah, sama proses hypnobirthing juga dimulai dari sini. Bagaimana kita membuka critical area ini? Nah, ini harus dalam kondisi tadi ya, netral, relax ya. Jadi seperti itu, ibu harus dalam kondisi rileks, tenang, sehingga critical area ini bisa terbuka, sehingga kita bisa mereprogramming kalau misalnya dia ada trauma atau hal-hal yang negatif pada pikiran bawah sadarnya tadi. Begitu ya, kira-kira sudah jelas penjelasannya? Sudah. Oke, lanjut ya, kita ke next. Oke, jadi
Terus gimana Bu cara kerjanya? Nah ini, coba kalian bayangkan, ini buah apa teman-teman? Jeruk. Buah jeruk ya. Nah sekarang coba, nah bayangkan buah jeruk itu ada di depan kalian, terus ini diperes di depan kalian. Nah kira-kira apa yang sensasi yang dirasakan saat ini? Seger ya, bisa ngerasain ya, tiba-tiba air liurnya keluar ya. Nah tiba-tiba kayak kalau bahasanya apa itu seperti asemnya tuh kerasa. Nah ini ada namanya hypnobirthing tuh ya seperti ini, hanya ya kita melakukan visualisasi, kita semakin nyatakan ya, atau mungkin diperlihatkan secara nyata sehingga itu seolah-olah benar dirasakan oleh ibu. Nih ya, jadi kita lewat pernafasan, jadi ibunya rileks dulu. Kalau ibunya sudah rileks, kemudian kita kasih afirmasi positif ya, tanamkan hal positif, akhirnya terus kemudian divisualisasikan, dibentukkan lebih nyata sehingga bisa membayangkan nanti pada saat proses pembukaan seperti bunga merekah, prosesnya lancar, aman seperti itu. Sehingga ibu bisa mendapatkan benar-benar manfaatnya dan tertanam bahwa persalinan itu adalah proses yang nyaman. Nah, dan menanamkan sugesti ini memang harus terus menerus ya, nggak bisa cuman sekali dua kali ya. Makanya hypnobirthing ini seharusnya dilakukan sejak kehamilan. Ini ya, jadi memang harapannya dengan hypnobirthing ibu lebih memahami tadi ya, body, mind, spirit ya, supaya semuanya seimbang. Terus kemudian ini memang harapannya sebagai bentuk untuk mempersiapkan persalinan dan tidak hanya dari ibu tapi juga dari keluarga ya. Nah ini untuk evidence base ya, jadi untuk salah satunya juga penelitian saya ya, dimana saya pernah melakukan bahwa di sini bisa mengurangi nyeri dan juga kecemasan pada ibu bersalin ya, hypnobirthing ini ya. Nah sekarang untuk manfaatnya. Oke, sebelum kita ke manfaat, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Dari penjelasan saya. Oke, sudah jelas ya? Sudah. Oke, sekarang kita ke manfaat. Tadi ya, ternyata manfaatnya ini mulai dari kehamilan banyak banget. Yang pertama, ini bisa untuk mengurangi misalnya mual muntah, ya, pusing pada trimester pertama. Nah, kalau yang ada lilitan, ya, misalnya janinnya ini lilitan. Ya, di sini ada ya. Jadi bisa diperhatikan lilitan tali pusat itu bisa kita minta ibunya afirmasi sehingga bayi melepas lilitannya sendiri sejak di dalam kandungan ya. Terus ibu jadi tenang, damai ya, kemudian tekanan darahnya bisa normal. Terus kemudian juga bisa mengurangi berbagai macam keluhan ya, misalnya kecemasan. Nah, itu bisa. Oke, selanjutnya untuk pada saat persalinan tadi ya, ini ya mengeliminasi kecemasan menjelang persalinan. Kemudian ibu bisa mengontrol rasa sakit. Nah, kontraksi itu kan mesti ada rasa nyerinya. Nah, diharapkan kalau ibu tenang, nyerinya bisa berkurang. Terus meningkatkan kadar endorfin. Endorfin ini morfin alami tubuh ya. Kalau ini diproduksi dengan baik, tentunya rasa nyeri ini bisa dialihkan ya, dikurangi. Oke, terus kemudian kalau selama proses persalinan, nah ini ya bisa memperlancar, jadi bisa mempercepat ya lama kala duanya, ibu bisa lebih cepat, kemudian kala satu juga lebih nyaman. Nah kemudian juga membantu suplai oksigen pada bayi ya, karena proses persalinan tentunya bayi harus mendapat oksigen yang adekuat. Nah ini ya, kalau pada saat setelah persalinan bisa meningkatkan apa, bonding ya, bonding antara ibu dan bayinya ya. Jadi diharapkan bisa mendekatkan mereka, terus bisa memperlancar produksi ASI juga ya, karena ibu sudah terbiasa. Juga bisa mengurangi postpartum blues ya, atau baby blues ya, itu bisa dikurangi. Nah kalau ada pertanyaan ini ya, bagaimana kalau yang lahirannya akhirnya berakhir sesar? Misalnya ibunya dari hamil nih udah persiapan latihan hypnobirthing itu ya, tapi akhirnya dia lahiran sesar. Menurut kalian gagal nggak? Menurut Anda? Tidak, Bu. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Trisma.
Mohon izin menjawab Bu, tidak gagal dikarenakan kan dari awal sudah mengusahakan hypnobirthing tersebut, yang mana hypnobirthing tidak berfungsi hanya untuk proses persalinannya saja, yang mana untuk hypnobirthing tadi bisa digunakan sebagai proses pemulihannya, yang mana pada proses pemulihan tadi juga membutuhkan beberapa tahap hypnobirthing Bu. Oke, bagus sekali jawabannya, benar ya. Silakan duduk. Jadi sebenarnya kegagalannya itu bukan dari akhir ya, atau dari akhir apa jenis persalinannya, tidak ya teman-teman. Jadi yang penting kita menghargai dari proses hypnobirthing itu sendiri ya. Jadi walaupun berakhir dengan akhirnya, misalnya kita tidak tahu ya kondisi ibunya sudah mengupayakan normal, ternyata ada komplikasi di akhir tadi ya, ternyata ada hal yang tidak diinginkan, setidaknya ibu sudah punya konsep tadi. Nah ternyata walaupun SC ini tetap bisa membantu ibu tenang ya, misalnya selama operasi ya, operasi sesar, siapa sih yang nggak takut ya kalau masuk kamar operasi ya, setiap perempuan pasti juga takut. Nah ternyata ini bisa lebih tenang, juga mempercepat penyembuhan dari pasca operasi itu sendiri gitu ya. Nah kemudian pada akhirnya persalinan tetap menjadi peristiwa yang membahagiakan, terlepas dari itu normal ataupun sesar, tapi hasil akhirnya tidak ada trauma yang dialami oleh ibu gitu ya. Kemudian nah ini ya, hypnobirthing itu keterampilan ya, perlu diingat-ingat teman-teman. Jadi ini keterampilan. Jadi ada orang yang maunya sekali hypnobirthing langsung dia berubah pola pikirnya, tidak bisa. Jadi ini memang harus terus-menerus dilakukan dan tadi penuh dengan keyakinan. Jadi kalau ibunya yakin dan terus diulang-ulang, tentunya ini akan memberikan efek yang luar biasa besar ya kepada ibunya. Oke, dari sini adakah pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak? Saya Ibu. Ya silakan Marcel, ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya Ibu, untuk hypnobirthing tadi kan sudah dijelaskan nggih. Lalu kan ada hal-hal negatif seperti biasanya kan dikaitkan dengan hal negatif seperti hipnotis dan gendam. Lalu bagaimana cara kita sebagai bidan untuk mengurangi stigma masyarakat terkait hypnobirthing negatif tersebut? Oke. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Marcel. Itu benar sekali ya. Jadi di masyarakat kita memang hipnoterapi itu masih identik dengan hal negatif ya. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan ya? Kita sampaikan aja ya bahwa memang nanti kan metodenya juga tidak harus dengan ibu ditidurkan tanpa sadar. Itu sebenarnya bisa secara sadar juga kita berikan. Nanti di kelas ibu mulai dikenalkan. Nanti kalau mau lebih dalam ya, misalnya ibu mau menghilangi trauma, itu baru yang secara personal ya, menghilangkan trauma. Tapi sebenarnya metode ini nggak harus yang benar-benar ibu dalam kondisi tidak sadar, seperti itu tidak ya. Jadi mulai dari kita mengedukasi, sudah menjelaskan ke ibu terus menerus, kita minta ibu melihat video-video persalinan pengalaman yang positif, itu sudah bagian dari hypnobirthing ya. Jadi menanamkan ke ibu itu nggak harus dengan tidak sadar, seperti itu nggak harus ya. Jadi semuanya bisa lewat edukasi pelan-pelan kepada ibu dan juga keluarga tentunya ya, suami dan juga partner persalinan nanti. Oke, mungkin sudah jelas Marcel? Sudah Ibu. Sudah. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak dari penjelasan saya? Belum ada Ibu. Oke, ada yang mungkin belum jelas atau sudah jelas ya? Sudah jelas ya. Oke. Kalau sudah, ini ya terakhir penutup dari saya sebuah kalimat dari Mary Mongen ya. Ketika Anda mengubah cara Anda memandang kelahiran atau persalinan, maka cara Anda melahirkan akan ikut berubah juga ya. Seperti you are what you think itu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Nah seperti itu. Mungkin dari saya akhiri. Sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Demikianlah tadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.